Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabut Misteri. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya dengan judul Pengantin Jawa. Jadi buat kalian yang belum nonton part satunya, bisa kalian tonton video sebelumnya supaya kalian tidak bingung buat nyimak kisah kali ini, guys. Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Dia memperlambat laju mobilnya. Dia heran, karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan oleh warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Dia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu, tapi yang dia lihat hanyalah kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Dia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya. Karena kabut begitu pekat, Bima heran, ada apa dengan kampung Mojosari ini? "Bu," kata Bima sambil mengetuk pintu. Tapi tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. "Pak." Bima mengetuk kembali pintu itu. Dia kemudian menggenggam gagang pintu rumah itu, dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi dia tidak menemukan siapapun. "Kemana mereka?" gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu, samar-samar cahaya senternya menyoroti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. "Pak." Dengan hati-hati Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat, wujud lelaki itu semakin jelas. Dia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Dia juga mengenakan belangkon bermotif batik warna kuning. "Kemana perginya warga kampung ya, Pak?" tanya Bima. Tetapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tidak menjawab. Bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan terjatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Nafasnya terengah-engah. Dia bergegas pergi dari sana. Dengan panik, dia lari menuju ke rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa, dia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada Ki Suratman yang sedang hikmat melakukan sebuah ritual. Dia duduk sila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terbejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. "Ki," sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika, Ki Suratman tersentak kaget. "Kanti iblis!" Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Dia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. "Tenang, Ki, tenang. Ini saya, Bima." "Bima, ngapain kamu di sini?" tanya Ki Suratman. "Saya mau cari ibu mertua saya, Ki." "Mereka kemana, Ki?" "Ada apa dengan Mojosari ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati?" tanya Bima bertubi-tubi. "Si Kanti. Ini semua gara-gara Kanti," jawab Ki Suratman dengan getir. "Selama ini si Kanti juga meneror saya, Ki," kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatap wajahnya kosong. "Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki?" Bima berusaha
Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi. Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. "Mereka datang," kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. "Mereka siapa, Ki?" Bima menggerutkan dahi. Karena penasaran, dia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima ketika melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu ada saung kecil yang hanya muat untuk satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran, arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. "Jangan dilihat," bisik Ki Suratman. Arak-arakan itu sudah pergi. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. "Aku turut berduka atas kematian istrimu," kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. "Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar," timpal Bima. "Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya," jelas Ki Suratman. "Jadi sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani?" tanya Bima. Dia menghentikan langkahnya. "Iya, sebelum Kanti dipasung, sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja," kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan kembali melewati jalan setapak. "Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki?" "Kalau itu aku tidak tahu," jawab Ki Suratman singkat. Bima tidak menimpali lagi. Dia mengarahkan Jaya Center ke jalan setapak. "Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit." "Penyakit apa, Ki?" Bima mengerutkan dahi. "Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin besar. Setelah itu kempes dan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan. Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki." Ki Suratman mengangguk. "Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu," lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, dia melihat ada seseorang yang mendekat. Dia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari. Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Dia beringis kesakitan, kemudian jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman mencegahnya. "Jangan, kau lihat itu." Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Dia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Dia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon. "Ayo, kita pergi dari sini," ajak Ki Suratman. Beralih ke rumah Bima.
Di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu Anjani duduk menghadap lemari. Dia minta rambutnya disisir oleh Zulfa. Seharian bersama Zulfa, Anjani tidak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajahnya yang amat pucat. "Rambut Bu Anjani bagus ya, Bu," puji Zulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Dia menatap cermin itu dengan tatapan kosong. "Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli mana ya, Bu?" tanya Zulfa. "Mojosari," jawabnya singkat. "Itu di Jawa ya, Bu?" Anjani mengangguk pelan. Bu Anjani kok di rambutnya banyak tanah?" Zulfa kemudian membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. "Aku bersihkan dulu ya, Bu," lanjut Zulfa. Dia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berselang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. "Bu, ada yang mengetuk pintu." "Zulfa cek dulu ya, Bu." Zulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Zulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi dia tidak diizinkan masuk oleh Bima. "Halo? Ada orang di dalam?" tanya Zulfa. Tak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit. Suara deritnya terdengar nyaring. Zulfa mundur 3 langkah. Dia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. "Kamu siapa?" tanya Zulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Zulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah itu. "Kanti," jawab seorang perempuan dari balik kamar itu. Suara itu terdengar parau, seperti orang yang sedang sakit. Bima tiba di kampung. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah warga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya, Rusmanah, ibu Anjani. Kala itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Dia mendongak ke langit yang mulai gelap. "Bu," sapa Bima. Rusmanah menoleh. Seketika dia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rusmanah kemudian menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. "Ibu sendiri baik-baik saja kan, Bu?" tanya Bima dengan wajah khawatir. "Di sini sakit." Rusmanah menggapai punggungnya menunjuk titik yang dia rasa sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan persis dengan yang dialami oleh Anjani. Bima menghembuskan nafas berat. Dia tertunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya itu. Ketika Bima masuk dalam tenda, dia melihat keadaannya sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih. Ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggungnya. Bima juga menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja menghembuskan nafas terakhirnya beberapa menit yang lalu. Sementara Ki Suratman membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Tengah malam Bima tidak bisa tidur. Dia duduk termangu di luar tenda, pikirannya kemana-mana. Dia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalut seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, dia harus kembali ke Mojosari seperti apa yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu juga dia berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan besar. Dia hanya membawa sebuah senter sebagai penerang. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar.
Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang yang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh menyatu dengan tanah. Bima penasaran. Dia kemudian membongkar keramik itu, lalu menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana. Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Dia segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, 1 gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meskipun telah usang, dia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Iya, wanita di foto itu adalah Kanti. Sesaat kemudian, di luar rumah terdengar ringkih kuda. Buru-buru Bima memasukkan kembali kotak itu ke dalam tanah, kemudian menguburnya. Dia menutup kembali permukaan tanah menggunakan sekeping keramik. Kemudian Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dengan hati-hati, dia mengintip dari balik jendela. Di luar sana, ada Ki Suratman menunggang kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya. Kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol, tapi Bima tidak dapat mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Dia membuka balok kayu yang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks menunduk. Dan ketika Bima mencoba mengintip lagi, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Dia panik. Bima langsung membuka bajunya, lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin itu untuk memastikan ada apa di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Semakin lama, dia merasa semakin ngilu dan sakit. Bima merasa ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara itu di rumah Bima, Zulfa penasaran siapa yang ada di dalam kamar itu. Setelah mendengar suara seorang wanita yang mengaku Kanti, Zulfa mendekat perlahan. Dia pegang gagang pintunya. Bukannya dibuka, dia malah menutup kembali pintu kamar itu. Zulfa sangat amanah. Dia tidak mau mengecewakan majikannya, Bima. Apapun yang terjadi, Zulfa tidak akan mau masuk ke dalam kamar itu. Kanti, aku Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku ya, kata Zulfa dari balik pintu. Ia kemudian menempelkan telinganya di pintu agar bisa mendengar dengan jelas jawaban dari Kanti. Masuk, lirih terdengar suara Kanti dari dalam kamar. Bisa kamu aja yang keluar dari kamar, soalnya aku nggak dibolehkan masuk sama Pak Bima. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka kembali. Kali ini lebih lebar. Dari balik pintu muncul sebuah tangan perempuan. Zulfa hendak menyentuh tangan itu, namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Zulfa, panggil Anjani. Dia sudah berdiri di depan pintu kamar Bima. Iya Bu Anjani, jawab Zulfa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala. Tanpa penjelasan apapun, dia berkata, "Jangan." "Iya Bu," kata Zulfa. Dia menurut saja dengan majikannya. "Kalau ada apa-apa, panggil Zulfa aja ya," bisik Zulfa sebelum dia menutup kembali pintu kamar itu. Malam itu Zulfa kembali menyisir rambut Anjani. Dia membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya.
Tidak lama berselang, dia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar yang membuatnya selama ini penasaran. Jelas saja Zulfa panik, dia langsung lari menuju kamar itu. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Zulfa terkejut dengan apa yang dia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam yang merayap di dinding. Zulfa masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekat ke arah Zulfa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya sehingga tak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap mata, sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Zulfa. Entah apa yang terjadi, lidah Zulfa seketika keluh. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Ingin sekali dia lari dan ingin meminta tolong, tapi sekujur tubuhnya seakan membatu, sulit sekali digerakkan. Zulfa kemudian dicekik, tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. "Jangan!" Dari kejauhan Anjani berteriak saat melihat Zulfa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Beralih ke Mojosari. Jauh sebelum Mojosari kena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Dia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya dia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kuli cangkul di sawahnya Ki Abidin. Ki Suratman menikah dengan Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Abidin. Setiap hari kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus oleh Ki Suratman. Setiap sore dia ngarit, yaitu mencari rumput untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu hari Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing etawa yang harus dia urus tiba-tiba saja mati. Sedangkan itu adalah kambing kesayangan Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab dia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni karena penyakit. "Bangsat kau Suratman, kau apakan kambingku?" "Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit," jawab Ki Suratman. "Alah, alasan saja, kau dan istrimu memang kacung sialan." Ki Suratman tidak terima dicaci separah itu. Dia sangat sakit hati. Dia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam pada Ki Abidin. Tengah malam, Ki Suratman pergi ke hutan Gantar Awang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah oleh manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon, dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara loncat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin meminta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, dia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk sila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib. Dia tidak tahu kalau di atas pepohonan banyak makhluk halus yang sedang memperhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah menyan dibakar,
muncul sosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Dia merayap mendekat ke arah Ki Suratman. "Nyai, tolong aku mau kaya raya dan balas dendam kepada Ki Abidin," bisik Ki Suratman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang lalu menjelati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya dia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. "Istrimu harus makan ini," kata makhluk mengerikan itu dengan suara parau. "Baik, Nyai." Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Sebelum subuh, Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tidur pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya. "Kanti, bangun Kanti." Ki Suratman mengguncangkan tubuh istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. "Makan ini." Dia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti menolak, sebab daging yang disodorkan suaminya itu bergerak-gerak seperti hidup. Dia merasa jijik. "Kamu harus makan ini. Aku pengen sugih," bentak Ki Suratman. Dia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging itu berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas seperti dibakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang akan terjadi dengan istrinya itu. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Dia pun jatuh pingsan. Dan keesokan paginya, ketika Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Dia menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka. Itu seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain, kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya dia bisa balas dendam kepada majikannya itu. Dia merasa sangat puas. Sementara itu, si Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Dia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan Kanti sulit diajak bicara. Dia lebih banyak diam dan kadang mengerang sendiri kalau tengah malam. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari menggantikan Ki Abidin. Namun, yang tidak dia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilannya itu. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya itu disebabkan oleh setan yang dia puja di sumur keramat. Ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di sumur keramat itu. Roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru menikah. Oleh karena itulah, dia selalu mengincar pengantin perempuan dan membunuhnya. Setelah tahu, Ki Suratman tidak dapat membiarkan begitu saja kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari. Dia pun sudah mendatangi sumur keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Tapi tetap saja setiap ada yang menikah di kampungnya, si mempelai wanita selalu mati. Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu bermula munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman sempat mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman kalau si pengantin mau selamat, Kanti harus dipasu dalam gubuk yang terpisah dari pemukiman warga. Pernikahan juga harus digelar di tengah malam dan di dalam gubuk Kanti. Ki Suratman menuruti petunjuk dalam mimpinya itu. Dia lalu menikahkan pasangan janda dan duda. Hasilnya, pasangan itu selamat. Ki Suratman pun merasa itu berhasil. Dia tidak tahu kalau yang selama ini menjadi tumbal hanyalah pengantin yang masih perawan. Hal itulah yang menyebabkan Anjani mati. Dia menjadi korban setan sumur keramat. Bima mengenakan kembali pakaiannya, kemudian pergi dari rumah Ki Suratman. Namun, sebelum masuk ke mobil, dari kejauhan, dia mendengar suara perempuan meminta ampun. Bima tidak jadi pulang, karena penasaran, dia pun mencari sumber suara perempuan itu. Setelah ditelusuri, dia melihat Ki Suratman sedang menyeret paksa seorang perempuan tua.
Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hafsah, pembantu Ki Suratman. "Aku tak tahu apa yang telah kamu lakukan, Mbok," teriak Ki Suratman sembari menyeret paksa Mbok Hafsah menuju sumur keramat. "Ampun Ki, ampun." Bima terus mengikuti mereka dari belakang. Sesekali dia bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan Ki Suratman. Setibanya di sumur keramat, Ki Suratman mendorong Mbok Hafsah hingga tersungkur di depan sumur. Warga kampung kena penyakit ternyata gara-gara Mbok Hafsah. Ki Suratman memarahi pembantunya itu. Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Dia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hafsah malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar sehingga wabah penyakit menyerang warga Mojosari. "Kau harus menghentikan kutukan itu, Ki. Kasihan warga kita," kata Mbok Hafsah. "Aku memang salah, Mbok, tapi aku lagi cari jalan keluarnya biar warga kita selamat. Dan sekarang Mbok Hafsah malah mengacaukannya. Pantas saja warga kita kena penyakit. Ini sumur keramat, Mbok, sarangnya setan." Bima menguping percakapan mereka. Dia tidak menyangka kalau dalang dari semua ini adalah Ki Suratman, orang yang justru sangat Bima percaya omongannya. "Kau harus mati, Mbok." Ki Suratman menarik lengan Mbok Hafsah. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur. "Jangan, Ki," teriak Bima. Dia lari menghampiri Ki Suratman. "Bangsat kau, jangan ikut campur urusan kampung ini," bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang dia ikatkan di pinggang. Keris itu dihujamkan ke arah perut Bima. Untungnya Bima masih bisa menghindar. Dia kemudian menghantam perut Ki Suratman dengan dengkulnya. Itu membuat lelaki tua itu terjungkal. Rupanya Ki Suratman tidak mudah menyerah. Dia bangkit kembali, lalu menebaskan kerisnya. Kali ini dia mengarahkan pusakanya ke leher Bima. Namun lagi-lagi Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat Bima meraih keris itu, kemudian menancapkannya di leher Ki Suratman. Dia terkapar dan menghembuskan nafas terakhirnya di tempat di samping sumur keramat. Bima segera membawa Mbok Hafsah keluar dari hutan. Mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hafsah mengajak Bima untuk masuk ke rumah Ki Suratman. "Dari dulu Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat," kata Mbok Hafsah. "Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok?" tanya Bima. "Dia sakit hati pada Ki Abidin yang tak lain adalah majikannya dulu." Mbok Hafsah membuka sekeping keramik, kemudian mengambil kotak yang pernah Bima temukan. "Ini gigi taring dan rambutku. Sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti, biar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal," jelas Mbok Hafsah. "Mbok tenang saja. Sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga warga kampung bisa selamat." Malam itu juga Bima mengantarkan Mbok Hafsah ke pengungsian karena hari sudah semakin malam. Keesokan paginya, semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Setibanya di rumah, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukan hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Zulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani. Bima panik dan langsung membopong Zulfa. Wanita itu masih hidup. Bima membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok. Namun dugaannya itu salah karena setelah dicek kembali, tidak ada barang yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu, Zulfa belum juga siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Zulfa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Zulfa baik-baik saja. Tengah malam, hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Zulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri.
Pergelangan tangannya diinfus. Dadanya naik turun menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian, tubuh Zulfa bergetar. Matanya melotot seperti melihat sesuatu mengerikan melayang di atas kepalanya. Bima terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter masuk dalam ruangan itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Zulfa. Di saat seperti itu, muncul rangkaian kejadian yang dilihat Zulfa. Dia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Kantarawang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, dia duduk bersandar di dinding sumur sambil tak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang pudar, membuat garis hitam di pipinya. Dia mengerang kesakitan. Cabang bayi dalam perutnya seperti memaksa ingin keluar. Di tengah hutan, dia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya itu, dia letakkan begitu saja di pinggir sumur. Seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir ke dunia. Tanpa peduli bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur lalu loncat ke dalam sumur itu. Dia tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Bu Hafsah yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. "Tenang, kamu selamat, Nak. Aku akan merawatmu." Semenjak saat itu, bayi yang diadopsi diberi nama Zulfa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung. Sementara Sumarni berhasil kabur ke hutan Kantarawang. Tubuh Zulfa kembali tenang. Perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya. Sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Zulfa baik-baik saja. Keesokan paginya, Zulfa mulai siuman. Tubuhnya masih lemah. Perlahan Bima menyuapi bubur. "Kita belum sempat kenalan. Aku Bima. Sebenarnya, apa yang terjadi selama aku pergi?" tanya Bima penasaran. "Di dalam kamar itu, Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap, dan setelah itu, aku tak sadarkan diri," jawab Zulfa dengan suaranya yang pelan. Bima mengembuskan nafas berat. Dia yakin kalau wanita itu pasti si Kanti. "Bu Anjani kemana, Pak?" tanya Zulfa. Dia menoleh ke sekeliling mencari Anjani. Bima mengerutkan dahi. Dia heran. Dari mana Zulfa tahu tentang Anjani? "Kamu tahu Anjani dari siapa?" tanya Bima. "Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah." Seketika saja Bima meletakkan mangkuk bubur yang dia pegang. "Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu," timbal Bima. "Gak mungkin, Pak. Jelas-jelas Bu Anjani bersama aku semalaman. Aku nyusulin rambutnya." "Ya sudah, yang penting kamu selamat," kata Bima. Dia kembali menyedok bubur untuk Zulfa. 3 hari kemudian, Zulfa sudah pulih kembali. Dia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya, tapi Zulfa memilih untuk mengundurkan diri. Kejadian yang dia alami sangat janggal. Dia tidak sanggup lagi bekerja di rumah itu. "Kamu yakin gak mau kerja di sini lagi?" tanya Bima sambil fokus menyetir. Pagi itu Zulfa minta diantarkan ke stasiun kereta api. "Iya, Pak. Saya mau cari kerjaan lain saja," jawab Zulfa sambil memandangi jalanan yang ramai oleh lalu lalang kendaraan. "Kalau boleh tahu, asal kamu dari mana?" tanya Bima lagi. "Saya juga nggak tahu asal saya dari mana, Pak. Dari kecil, saya hidup di panti asuhan. Sampai sekarang, saya nggak tahu siapa orang tua saya dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung punya orang-orang baik di panti asuhan." Bima mengangguk-angguk. "Terus ini, kamu mau kemana?" tanya Bima. Tiba-tiba saja suara besar dan serak keluar dari mulut Zulfa. "Mojosari."
Jelas itu bukan suara aslinya Zulfa. Bima terkejut. Mendadak dia menginjak rem mobil, membuat Zulfa tersentak. "Kenapa, Pak?" tanya Zulfa panik. Nafas Bima terengah-engah. Keringat membasahi dahinya. "Tadi kamu bilang Mojosari." Bima menatap Zulfa yang duduk di sampingnya. "Mojosari?" "Enggak, Pak. Saya tadi bilang mau ke rumah teman saya." Zulfa menggelengkan kepala. Bima menelan ludahnya sendiri. Dia menarik nafas, mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil Bima. Para pengemudi lain geram karena Bima mengerem mendadak. Segera Bima menyalakan kembali mesin mobilnya yang sempat mati. Mobil itu melaju kembali dengan kecepatan stabil. Setibanya di stasiun, Zulfa turun dari mobil Bima. Dia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberinya uang tambahan dan juga sebuah handphone. "Di handphone itu ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat bekerja lagi di rumahku, telepon saja aku ya," ujar Bima. "Iya, Pak, terima kasih banyak." Mereka pun berpisah. Sambil tersenyum, Zulfa melambaikan tangan kepada Bima. Berat rasanya Bima melepas Zulfa. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada wanita itu. Tapi Bima juga tidak bisa memaksa Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun,